Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita masih tetap sama dengan tema kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan pengajaran yang luar biasa ini, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara sekalian, kita senang sekali jumpa dalam Maranatha Bible Study. Sebab Bible Study ini sangat penting, kita bisa bertumbuh di dalam pengajaran. Nah saudara sekalian, kita masih pada sesi EQ atau Emotional Quotient, di mana yang baru diketemukan. Dan EQ ini memang ditemukan khusus untuk meningkatkan penjualan di bidang bisnis. Nah, tetapi setelah kami intip-intip, setelah kami pelajari, ternyata EQ ini sangat penting di semua segi kehidupan. Sehingga Daniel Goleman mengatakan bahwa keberhasilan seseorang, keberhasilan secara pribadi dalam rumah tangganya dan semuanya 80% ditentukan oleh EQ, bukan IQ. IQ tinggi tetapi tidak bisa menjawab hidup ini secara kognitif. Nah, baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengelola EQ ini, dan kemudian hal-hal yang jangan kita lakukan. Nah, pada hari ini kita akan belajar sebagai penutup
emotional damage. Saudara, emosi saudara, emosi saya bisa merusak, dan ini kita biasanya tidak sadar. Setelah mendapatkan emosi yang rusak ini kepada tubuh kita, kepada mental, kepada emosi dan kepada tubuh, nah baru sadar. Tetapi itu setengah-setengah terlambat. Tetapi yang kita mau pelajari supaya kita lebih baik mengadakan preventif daripada mengobati. Nah, sebelumnya kita akan doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar pada hari ini pelajaran yang keempat, yaitu adanya emosi yang merusak hidup kami secara pribadi maupun secara keluarga maupun secara korporat. Itulah sebabnya kami mau buka hati kami supaya kami dapat mengerti sebuah pelajaran yang baru diketemukan pada saat ini, dan biarlah kami bisa menerapkan dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami bisa mengalami tubuh yang sehat, mental kami yang sehat, emosi kami yang sehat, dan tentunya tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang hadir, kami yang melihat, dan kami dapat bagikan pada yang lain, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita pada sesi penutup, dan nanti kita akan lihat kesimpulan ya kan di dalam pelajaran ini, atau rangkuman ya tadi kan, atau silabus, nanti kita lihat sebagai yang penutup. Nah, hari ini kita belajar emotional damage. Damage itu artinya itu merusak, menghancurkan. Jadi kita akan lihat ada 4 emosi yang merusak. Nah, ini dalam hidup kebanyakan kita yang kami lihat tidak sadar ini tidak sadar. Ya kan, kita lihat ada 4 jenis gangguan emosi yang bisa berdampak pada kesehatan. Jadi adanya dampak atau kepada kesehatan masing-masing. Apa itu? Nah, yang pertama adalah sedih yang berlarut-larut. Dia ini kesedihan ini, ya kan, biasanya kesedihan ini adalah kalau kita kehilangan, umpama tadi itu kehilangan suami, kehilangan istri, atau kehilangan anak. Nah ini yang bisa berlarut-larut, maksudnya itu bisa berbulan-bulan dan juga bisa bertahun-tahun. Saya pernah ketemu ada seorang ibu, dia sudah janda sekian tahun. Lalu saya tanya dengan dia, "Bu, bagaimana kesedihan ibu?" Dia bilang, "Masih Pak ini." Dia bilang, "Di mana di antaranya?" Dia bilang dia kan dengan suaminya itu sering duduk dan makan di sebuah tempat, yaitu makan mie. Nah, ketika dia lewat jalan itu, dia lihat warung itu, dia merasa sedih. Nah, saudara, ini kalau kita mempunyai IQ yang baik, ya kan, saudara, ini mesti dihindari. Nah, saya masuk di sini, yaitu kesedihan yang berlarut-larut merupakan emosi alami yang dialami oleh semua manusia. Memang betul kita alami, atau boleh dikatakan itu sepertinya kejadian trauma gitu kan. Nah, dan biasanya berhubungan langsung dengan kehilangan. Nah ini, ya kan, kehilangan suami atau istri ini kan, kalau dia kehilangan pekerjaan atau pendeta atau gereja, biasanya enggak itu, ya kan, atau kekecewaan. Nah ini nih, kekecewaan akan sesuatu. Dia kecewa lalu masuk kepada kepahitan.
Jadi dia kecewa terus, dia pegang kecewa itu. Nah saudara, kecewa memang dialami oleh semua manusia. Tetapi kalau saudara IQ-nya baik, nah ini kan kesadaran emosional saudara, kesadaran emosionalnya bagus, tinggi, saudara akan bisa mengubah, ya kan, kekecewaan itu diubah menjadi suatu mendewasakan, menjadi sesuatu untuk jalan naik. Jadi bukan jalan turun, aku dikecewakan oleh sini, ya kan, dan dia bertahun-tahun berlarut-larut ini kan, dia kecewa saudara. Ini itu merupakan sebetulnya langkah awal untuk saudara maju kalau IQ saudara tinggi. Nah di sini. Tetapi IQ mungkin tinggi, IQ-nya tinggi ini nih. Tetapi saya sudah katakan lebih awal, kalau sudah perhatikan, IQ yang tinggi tidak mampu menjawab secara kognitif, tidak mampu. Ya kan, dia tidak bisa. IQ-nya tinggi ini nih, tetapi IQ-nya rendah. Nah, maka dia tinggal dalam kecewa. Nah, saudara sekalian, kalau ini berlarut, berdampak langsung kepada kesehatan fisik seperti sembelit. Nah, entah dia ke belakang ini kan, entah itu masih muda atau itu sudah tua, insomnia, sulit tidur, sulit ini. Kemudian adanya perubahan nafsu makan, ya kan, padahal dia ini lapar, tetapi tidak nafsu makan, ya kan, padahal itu kesenangan dia ini, tapi dia cium sini cium situ, andaklah kenyang dia kan. Nah akibatnya dia masuk angin dan saudara kepala pusing dan sebagainya, dan ini akan terus berkembang. Nah jadi saudara, kalau IQ saudara tinggi, saudara bisa mengelola. Saya ulang lagi ini, saudara coba mengelola kesedihan yang berlarut-larut. Nah tentunya saudara, tadi saya sudah katakan dalam pelajaran yang lalu, saudara mungkin ini tidak bisa sendirian. Itulah sebabnya saudara perlu mentor, ya kan, saudara perlu mentor dan saudara menjadi menti. Nah menti ini jangan melawan, ya kan. Jangan-jangan yang menjadi masalah adalah menti ini suka melawan. Nah kalau mentinya suka melawan, saudara, ini akan menjadi masalah yang lain lagi. Artinya IQ-nya rendah, IQ-nya rendah, IQ-nya tinggi, ini tadi kan. Nah atau saudara mempunyai guru, ya kan, saudara guru dengan murid. Nah jadi saudara ini ada yang melihat bahwa ada sesuatu yang perlu saudara diselesaikan. Nah kesedihan yang berlarut ini, kalau saya boleh katakan, saudara perlu ada suatu pelajaran lagi, yaitu inner healing, kesembuhan batin. Jadi di sini yang disembuhkan itu batin, saudara, batin. Jadi bukan roh main tengkang-tengking, bukan, tetapi batin, batinnya yang kena. Nah, saudara nanti bisa ikuti dalam acara MBS ini, atau kami adakan itu tatap muka di gereja, saudara, itu inner healing, kesembuhan batin. Ingat, batin yang terluka, batin, bukan fisik, bukan mental, tetapi batin. Nah di sini, nah jadi saudara ini perlu disembuhkan, jangan berlarut-larut, akan dampaknya sangat dalam. Nah yang kedua, saudara, amarah atau dendam. Marah, sebetulnya marah ini adalah emosi dasar yang dimiliki semua orang. Jadi kita mempunyai suatu emosi atau perasaan. Kalau saudara masih ingat dalam pelajaran yang lalu, ada 7 jenis emosi, ya kan, kalau sudah masih ingat. Yang pertama
yaitu marah, ya kan tadi kan. Nah kemudian, nah yang berikutnya saudara bisa lihat yang di antaranya tadi ada rasa malu, ya kan, ada rasa ketakutan. Nah saudara, ini marah ini emosi dasar dimiliki oleh semua orang, semua ini tanpa kecuali. Nah yang menjadi masalah kalau IQ saudara rendah, saya ulang lagi, kalau kesadaran emosional saudara rendah, walaupun IQ-nya tinggi, nah ini tadi kan, saudara, maka saudara akan merasa marah dan tubuh ini akan melepaskan adrenalin. Adrenalin itu tekanan jantung dan darah yang bisa meningkatkan ketegangan otot dan mempercepat nafas, ya kan. Saudara bisa lihat gambar itu kan nih, nafasnya tadi itu sampai beruap-uap itu kali kan ya. Nah jadi saudara, nah kalau kita dalam keadaan marah itu imun turun, ya kan, turun sekitar 4 dan 6 jam. Jadi ketika orang itu marah, ya kan, ini tegangnya naik, lalu imunnya turun selama 4 sampai 6 jam. Nah kalau dalam keadaan imun turun, masuk COVID, masuk penyakit, ya masuk. Nah saudara, ini dampak ini nih, dampak pada kesehatan fisik dalam jangka panjang. Nah ini jangka panjang, seperti hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah itu dialami oleh semua orang, ya kan, hampir semua ini. Dan kita mengatakan oh itu dari sono itu kan nih. Sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik, nah ini dari marah tadi. Maka itu saya katakan dari awal, pelajaran IQ ini, ya kan, untuk kami, untuk saya nih, saya baru tahu, ya kan, coba dari dulu nih saya tahu, ya kan, saya sudah ngomong pada saudara, coba dari dulu saya tahu ini kan. Kalau dari dulu kita tahu, ya kan, tentunya kita tidak akan mengalami masalah hipertensi, masalah pada pembuluh darah, kemudian peradangan, pengeroposan tulang, sakit tulang, sendi. Nah ini, dan ini saudara kita alami terutama mereka yang sudah lansia kan. Tapi saudara, ada kawan saya, dia lansia, dia tidak sakit peradangan, dia main badminton, bahkan itu kan, bukan badminton, dia main apa itu, apa itu, yang bola itu kan, dia main itu saudara, lebih berat ini kan daripada bulu tangkis, umurnya jauh lebih tinggi dari saya. Dan saya tanya dia bilang enggak, dia udah sakit apa-apa dia, ya kan, enggak ada peradangan, enggak ada pengeroposan tulang, dia bilang tadi kan. Nah saudara, irama jantungnya itu kalau kita amarah ini, dendam ini tidak stabil, ya kan, tidak stabil ini. Nah saudara, kapan dicek ke dokter jantung, nah dia bilang jantungnya, iramanya tidak stabil, maka dikasih vitamin ini, dikasih obat ini dan obat itu. Nah saudara, sebetulnya ini adalah dampak dari amarah, dendam. Nah jadi saudara, solusinya bagaimana dengan dendam ini? Nah saudara, solusinya gampang. Sebetulnya tadi ini gampang ya, saudara ampuni, ya kan, itu gampang ini. Nah untuk mengampuni ini saudara sebetulnya gampang-gampang susah. Kalau, nah ini saya bicara yang lain lagi, saudara, dendam itu roh. Ingat, saya ulang lagi, dendam itu roh. Nah ini roh kutukan nenek moyang, ya kan, ada yang generasi dia, mungkin yang di atas itu dendam itu, ya kan. Nah itu ngalir kepada anaknya, mungkin anak yang satu ini enggak, yang satu ini kena ini. Jadi saudara, itu roh dendam itu. Nah saudara, ini menjadi suatu roh pada orang itu. Nah sehingga akhirnya yang dendam ini saya sudah ketemu ada beberapa, aku dendam sampai mati, ya ampun,
Ya ini orang Kristen loh ini nih. Orang Kristen itu. Dia dendam sampai mati. Nah saudara, saya pernah dengar kesaksian ada seorang ibu-ibu, ya kan. Ini kejadian tuh di Ambon. Kebetulan ibu ini cerita karena ibu ini pendeta yang keliling-keliling Indonesia. Dia bilang pada satu hari dia mengadakan KKR di Ambon. Biasa kalau KKR itu bukan satu hari, bukan 2 hari. Kalau di Ambon, di Manado, di sebelah timur itu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, tiap hari, tiap malam itu, ya kan, selama 3 bulan, sebulan. Paling cepat itu seminggu itu paling cepat, tapi biasanya enggak, dia bilang. Nah di situ ada ibu-ibu, ya kan, datang. Ibu-ibu ini kalau dia lihat, ibu ini nih lihat cara dandannya, pakaiannya, ibu ini nih orang berada nih, ada duit, ya kan. Tetapi saudara, dia pakai sal, ya kan, dia pakai sweater, dia pakai mantel lagi, ini kan, dia kedinginan ini nih. Itu kan yang dipakai pada musim dingin kalau di barat, ya kan, ada sweater, ada mantel lagi segala macam, ya kan, dia pakai. Kemudian dengan sepatu tinggi, dengan kaos kaki. Dan dia duduk di depan, dia duduk, dia dengarkan khotbah itu, dia duduk tadi itu seperti patung hidup. Nah ini nih. Nah tapi puji Tuhan besok dia datang lagi, ya kan, besok dia datang lagi sampai habis KKR itu. Dia ketemu ibu itu. Nah waktu mau habis, ibu ini nih sudah tidak pakai mantel yang tebal-tebal seperti zaman musim dingin. Dia sudah pakai kaos biasa, karena di Ambon itu kan panas itu kan, walaupun malam. Nah jadi ibu ini bersaksi, dia bilang, saya ini dendam Bu, ini kan, dendam sama siapa? Wah dia sebutkan itu, ya kan, dia sudah dendam itu bertahun-tahun, ya kan, sampai dia mengambil sebuah keputusan, aku dendam sampai lubang kubur. Nah saudara, kalau dendam sampai lubang kubur, roh dendam itu roh setan akan bawa dia kepada neraka itu. Jadi di bumi dia tidak merasakan damai sejahtera. Nanti waktu dia hidup dalam kekal bersama dengan setan. Nah ini kan tidak lucu kan? Padahal kita anak Tuhan ada solusi. Jadi saudara, solusinya cuma satu, saudara ngampuni. Nah ini kan ngampuni. Nah yang kedua, saudara bisa ngampuni kalau, kalau ini nih, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau dosamu belum diampuni oleh Tuhan Yesus dan saudara tidak serahkan dosamu 100% kepada Tuhan Yesus, maka saudara tidak merasakan pengampunan. Enggak ini nih. Walaupun dia aktif dalam gereja, ya kan, dia bisa khotbah lah segala macam, tetapi dia dendam. Nah saudara, ini hati-hati supaya saudara IQ kita tinggi, amin. Jadi sekali lagi, walaupun saudara IQ-nya tinggi, ya kan, hebat ini kan, cum laude dalam S3 tadi kan, saudara, tetapi kalau IQ-nya rendah, nah ini yang tadi, kalau IQ-nya rendah, artinya orang itu IQ-nya rendah. Jadi saya ulang lagi, orang yang dendam, mudah kepahitan, mudah kecewa, ini kesimpulan kita adalah orang itu IQ-nya rendah. Saya ulang lagi, IQ-nya rendah. Nah saudara, maka dalam hidupnya dia tidak akan mengalami keberhasilan secara pribadi. Nanti kita akan lihat sebagai kesimpulan itu. Nah saudara, yang ketiga, gangguan kecemasan, khawatir ini, dia khawatir ini, khawatir nanti makan apa, nanti ada jodoh pendak, nanti ada pekerjaan enggak, ya kan, bagaimana keadaan saat ini, bisa beli rumah pendak, ini kan, gaji tidak cukup, ini kan. Nah saudara, ini gangguan. Saudara, memang kita khawatir, tetapi saudara tidak boleh santai ini kan. Tapi di sini gangguan ini nih. Ini gangguan kekhawatiran, kecemasan. Gangguan emosi berupa kecemasan yang berlebihan. Berkelebihan, saudara, ini
saudara boleh khawatir, tetapi jangan lama-lama khawatir tadi kan, ya kan. Tetapi ini berkelebihan, berkelebihan menyebabkan, ya kan, tekanan pada bagian perut sehingga menimbulkan apa? Asam lambung. Dia malam-malam pikir ini, pikir itu, ini kan nih. Atau lihat jam sudah jam 3 pagi, ya kan. Nah, ini namanya itu menimbulkan penyakit lambung. Nah, saudara, penyakit lambung ini dalam survei yang pernah saya baca, di seluruh muka bumi ini 50% penduduk bumi ini, 50% ya, itu penyakit lambung. Namanya itu GERD, itu kan gastrik apalagi kan. Jadi 50% penduduk bumi ini mengalami GERD atau asam lambung. Nah, ini saudara, ini jadi hampir semua mengalami asam lambung. Nah, jika rasa cemas ini atau khawatir terjadi secara berlarut-larut dalam waktu yang lama, sistem kekebalan tubuh kita akan melemah dan membuat kita mudah jatuh sakit. Nah, memang kalau masih muda masih bisa kan, tetapi nanti, nah saudara ini, nah saudara, ketika kekhawatiran itu terjadi, saudara banyak pikiran itu, pikir ini, pikir itu. Nah saudara, ketika saudara pikir ini, pikir itu membutuhkan oksigen. Oksigen di dalam otak ini nih disedot oleh pikiran tadi itu, dan kemudian bukan hanya disedot, lalu oksigen di dalam otak ini habis, maka akan menyedot oksigen di dalam usus tadi. Nah, jadi usus itu disedot, dan tambah lama usus dia itu bukannya seperti ini kan, ini seperti ini gambar ini usus ini, ketika dia disedot oksigennya maka dia kempes. Nah ini, nah dia dikempes. Nah, ketika kempes dia makan, maka makanan itu melukai usus dalamnya tadi itu. Nah, lama-lama itu menimbulkan sakit lambung. Nah, saudara, sakit lambung itu akan menimbulkan penyakit yang lain seperti jantung, seperti meningkatkan prostat, seperti apalagi itu, sembelit dan yang lain-lain. Karena asam lambung ini memicu banyak penyakit. Nah, jadi saudara, bagaimana solusinya supaya kita jangan khawatir ini? Jangan kelebihan. Saudara boleh khawatir tapi jangan kelebihan. Solusinya cuma satu, saudara ini. Baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah garis besar bagi kita yang hidup di muka bumi sebelum kita meninggalkan bumi. Nah, jadi itu adalah garis besar panduan kita. Jadi saudara, Alkitab katakanlah, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Saudara tidak bisa memanjangkan atau memendekkan khawatirmu 1 jam pun tidak bisa, ya kan ini. Nah saudara, yang ini yang kekhawatiran tadi, kekhawatiran kelebihan, ya kan. Nanti mau beli apa, ya kan, mau beli ini, mau beli itu, saudara khawatirnya terlalu banyak. Nah, apalagi zaman ini, zaman COVID, ya kan, kemudian ini zaman lagi ekonomi goncang-gancing, saudara, kekhawatiran manusia itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, jadi saudara, solusinya adalah kita bergantung pada Tuhan. Itu aja, itu tidak ada yang lain, hanya percaya kepada firman Tuhan. Titik, selesai. Nah, itu iman. Ini saudara, lalu ucapan syukur, lalu saudara pakai bahasa lidahmu, ya kan. Nah, ketika saudara pakai bahasa lidahmu, ya kan, 1 jam 2 jam itu kan bahasa lidah pribadi, saudara, kekhawatiran, kecemasan itu pelan-pelan akan hilang, dan saudara tinggal di dalam istirahatnya Tuhan. Nah, jadi saudara coba belajar, ya kan ini. Nah, ini yang belajar ini tentunya, sekali lagi saya katakan, yang mau belajar IQ-nya tinggi. Saya ulang lagi,
EQ-nya tinggi, walaupun IQ-nya tinggi, tetapi kalau EQ-nya rendah, nah ini akan terjadi. Nah saudara, saya pun baru tahu ini nih. Coba saya tahu dari dulu ini kan. Nah saudara, yang keempat ini nih. Nah, merasa malu dan bersalah secara kelebihan. Nah ini. Nah dia ini traumatik ini. Jadi ini traumatik, dan ini sebetulnya solusinya adalah dia mesti ikuti kesembuhan batin dengan benar-benar dengan roh, jiwa, dan tubuhnya. Jadi dia mesti terbuka betul untuk disembuhkan. Nah kalau tidak, saudara akan merasa malu, minder. Saudara, orang minder ini sebetulnya itu orang sombong. Minder ini, dia tidak mau bergaul ke sini, dia bergaul hanya tertentu, kelompok tertentu, ya kan, dengan kawannya tertentu, kelompok itu enggak, dia bilang itu. Nah saudara, dan yang kedua, merasa bersalah secara berkelebihan. Apa ini nih? Tubuh bagian perut akan terasa berat nantinya, akan mengganggu proses pencernaan. Nah saudara, ini kalau yang trauma, ya kan, ada yang trauma tadi, saudara, itu akan mengganggu pencernaan. Nah jika berbagai emosi negatif ini dilanjutkan terus menerus, jadi sekali lagi ini emosi negatif kalau saudara tidak dikelola dengan IQ saudara yang tinggi, seperti pelajaran yang sudah, bagaimana kita mengelola emosi kita. Nah saudara, ada itu, kita sudah pelajaran yang lewat, saudara bisa ulang lagi, coba saudara ulang lagi, saudara buka lagi, ya kan. Kalau perlu bahan ini saudara minta pada kami, saudara hanya hubungi kami akan berikan makalah ini saudara dengan gratis, ya kan. Kami bukan khotbah mesti bayar, ya kan, WL mesti bayar, ya kan? Walaupun di rumah duka bayar, enggak. Kita gratis karena Tuhan telah memberikan kita secara cuma-cuma. Nah baik saudara, jika berbagai emosi negatif ini dilanjutkan terus menerus ini nih, jadi dia ini sambung menyambung ini nih, dia merasa malu, dia merasa minder, ya kan, dia merasa bersalah. Aku sudah buat salah di sini kan, nanti aku dituduh nih kan, ada tuduhan ini. Padahal orang lain tidak menuduh dia nih, pikirannya menuduh dia. Nah saudara, kalau sudah lebih lanjut lagi, itu namanya overthinking. Overthinking itu dia mempunyai pikiran kelebihan, sehingga dia ada yang nuduh dan dia merasa tidak nyaman. Nah saudara, ini namanya saya minta maaf dulu, kelainan mental ini kelainan mental ini. Ada orang itu kelainan mental, memang ini dia perlu pergi ke psikiater atau pendeta yang mengerti ini. Nah tubuh berisiko terkena gangguan kardiovaskular. Nah dia akan kena ini. Nah saudara, atau gangguan pada jantung. Nah jantungnya kena ini nih. Ini kan ada penyempitan ini kan. Nah ini nih, jantung dan pembuluh darah. Nah saudara, sekitar 85% penduduk di bumi ini pernah ini mengalami depresi, trauma, atau stres. Jadi saudara, jangan heran saudara pun, kami pun pernah mengalami depresi, pernah mengalami trauma dan stres. Nah tinggal kita bisa tidak mengelola ini. Nah kalau sudah bisa mengelola, nah cara mengelolanya adalah diantaranya saudara pakai EQ ini, ya kan, EQ ini nih, emotional quotient ini. Jadi walaupun IQ saudara tinggi, intelligence saudara tinggi, tetapi saya ulang-ulang saya mengatakan tidak bisa menjawab secara kognitif, tidak bisa, ya kan, karena kepintaran tidak ada hubungannya dengan emosional. Nah saudara, jadi saudara, solusi adalah
saudara coba pelajari lagi yang sudah-sudah, bagaimana kita mengelola, meningkatkan EQ saudara. Ada, kita sudah pelajaran yang lalu-lalu, saudara diajari, diarahkan bagaimana kita bisa meningkatkan EQ. Nah, kalau IQ tidak bisa kita tingkatkan lagi. Saudara IQ-nya rendah, mau ditingkatkan menjadi cum laude agak sulit, ya kan? Karena itu ada hubungan dengan genetik, tidak bisa. Tetapi kalau EQ, saudara pribadi bisa, ya kan? Saya bisa tingkatkan EQ ini, bisa, ya kan? Saudara walaupun kita kan, oh saya ini sudah lansia, oh tidak apa-apa, belum terlambat, ya kan? Belum terlambat. Karena itu untuk pribadi dulu ini. Nah, jadi sekali lagi saudara yang minta nah kita masuk kepada hampir penutup, Amsal 4:23. Saya percaya semua kita tahu ayat ini. Nah, jagalah apa? Hatimu, ya kan ini. Bukan jaga harta, ya kan, bukan jaga pelayanan, ya kan, bukan jaga gereja lagi ini kan. Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan, karena ada yang nyerang, ada yang sudah alami, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, hati saudara ini akan menentukan pikiran, dan hati akan diucapkan di mulut, dan hati akan dilakukan dengan perilaku atau tindakan. Nah saudara, dengan mata dan lain, semuanya dari hati. Nah kita lihat dalam terjemahan BMIK, jagalah hatimu baik-baik. Nah ini tadi kan, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah jadi sudah jelas hati saudara menentukan jalan hidup. Jadi saudara, hidup saudara mau berhasil, hidup saudara pribadi mau berhasil, atau dalam rumah tangga dan lain, atau dalam gereja, dalam usaha dagang mau berhasil, jaga hati. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi bukan hati orang lain, hati kita pribadi. Nah saudara sekalian, dalam Amsal 10:11, mulut orang benar, saudara perhatikan ini, mulut orang benar adalah apa? Sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulut orang jahat, ya kan, ini IQ-nya sangat rendah, IQ-nya tinggi, dia menyembunyikan kelaliman, kejahatan. Dia tidak ngomong itu, ya kan? Dia tidak ngomong itu, dia ngomongnya manis-manis itu. Padahal itu ngomongnya munafik. Mulut orang benar adalah sumber. Saudara perhatikan ini, sumber kehidupan. Nah, Amsal 13 ayat 14, ajaran orang bijak adalah apa? Sumber. Jadi ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saudara, dalam hidup ini nih, yang jerat maut itu banyak itu, ya kan, banyak, terlalu banyak jerat maut. Bukannya jebakan Batman saja itu, tetapi jerakan maut. Nah saudara, dalam Amsal 14:27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Saudara cari pasangan hidup saudara atau teman saudara, ya kan, kelompok saudara yang takut akan Tuhan, ya kan, karena di situ sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi saudara sekalian, di sini kita lihat mulut orang benar, ajaran orang bijak, dan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah saudara sekalian, kita lihat kesimpulan atau rangkuman atau silabus, ya kan, dalam pelajaran kita ini nih. Memang kesimpulan yang saya buat ini mungkin belum lengkap, saudara bisa lihat ulang. Nah, EQ, ya kan saudara,
itu dijalankan, diketemukan untuk di dunia bisnis, yaitu untuk meningkatkan penjualan. Jadi EQ ini ditemukan itu bukan untuk gereja, bukan, ya kan, tetapi untuk usaha dagang. Tetapi setelah saya kami intip EQ ini, kami pelajari EQ ini apa ini kan, ternyata saudara, EQ ini bukan hanya untuk di dunia dagang, meningkatkan penjualan, bukan itu saja, tetapi dalam kehidupan pribadi. Nanti kita akan lihat sebagai kesimpulan, padahal sudah yang minggu-minggu lalu saya sudah katakan itu. Ya saudara, untuk meningkatkan penjualanmu, mungkin penjualan bahan bangunan, penjualan hotel, ya kan, penjualan rumah makan dan yang lain. Nah, untuk meningkatkan penjualan di tengah-tengah persaingan yang ketat ini, maka mereka menemukan itu mesti ada kecerdasan emosional, EQ. Jadi kita memakai istilah EQ saja nih. Jadi itu emotional quotient. Jadi saudara, EQ ini nih, bukan IQ, bukan. Nah, itu diperkenalkan pada tahun 1950-an dan dikembangkan sampai sekarang. Nah, saudara sekalian, ada 4 kemampuan EQ. Nah ini nih. Jadi saudara dan saya itu kita ini mempunyai 4 kemampuan, dan saya tidak lanjut lagi bagaimana kita mengelola, memaksimalkan. Nanti saudara bisa lihat sendiri, diulangi lagi. Ada 4 kemampuan saudara yang mampu saudara dan saya, saudara kesadaran diri, ya kan. Saudara mesti sadar pribadi saudara pribadi, ya kan. Saya tidak ulangi apa itu, tapi saudara ini yang penting, yang pertama kesadaran pribadi. Saudara juga bisa pengelolaan diri sendiri, bisa mengelola self management. Saudara bisa mengelola, mengatur waktu, mengatur yang lain-lain. Saudara bisa ini nih. Nah itu untuk meningkatkan, bukan meningkatkan, itulah kemampuan kita, kemampuan, abilities, kemampuan. Nah saudara yang ketiga, penyadaran sosial, ya kan. Dia menyadari bahwa kita ini manusia sosial. Dan yang keempat, hubungan sosial. Kita tidak bisa hanya diam-diam, ikan cuek, yang terserah, aku mau buat ini, terserah, kamu buat itu, terserah, nggak ada hubungan, dibilang. Oh nggak ada, itu nggak ada. Nah itu IQ-nya rendah itu. Jadi saudara bisa tingkatkan ini, tentunya bukan hanya 4 ini, tapi ada lagi yang lain. Tapi ini kemampuan dulu, ini kita lihat kemampuan. Nah saudara, EQ ini ternyata, ya kan, ini ternyata setelah kami intip-intip, ini kan lihat-lihat, kami pelajari, ternyata itu bermanfaat untuk diri sendiri, ya kan. Bagaimana dia memotivasi dirinya, dia bisa meningkatkan dirinya. Seperti tadi kan, dia bisa coba membuang amarah, dia coba membuang dendam, kekecewaan, kekhawatiran, ini tadi kan, rasa malunya berlarut-larut. Bisa ini nih, ya bisa, karena EQ ini nih saudaranya bisa mempunyai kemampuan. Saudara, saya ulang lagi, saudara mempunyai kemampuan. Saudara mempunyai kemampuan untuk meningkatkan dirimu sendiri. Nah lalu ini waktu pacaran, nah, ada orang itu pacaran gagal, ini gagal, ya kan, sehingga dia, ya sudahlah, banyak pacaran ini. Dengan si A dia mau, dengan cowok ini dia mau, dengan cowok ini mau, yang cewek ini dia mau, cewek ini dia mau. Nah saudara, sehingga pacaran itu dia banyak sekali. Nah saudara, itu IQ-nya rendah. Ya, suami istri, kalau IQ itu dijalankan dalam suami istri, kami yakin seperti yang pelajaran sudah, maka terjadi kekompakan, terjadi harmonis, ya kan, dalam rumah tangga itu. Terjadi kerukunan. Nah ini yang kita minta, ya kan. Jangan suaminya kecewa dengan istri kecewa dengan suami, ujung-ujungnya cerai. Apalagi zaman COVID ini saudara, setiap tahun baik itu di kota ini maupun secara nasional maupun secara dunia, perceraian itu tinggi, ya kan, tinggi, semakin meningkat. Perceraian itu meningkat.
memang alasan KDRT. Tetapi dalam KDRT tadi kalau sudah dilihat itu ada hubungan dengan EQ, ya kan, EQ-nya tadi itu. Kenapa terjadi KDRT? Karena EQ-nya rendah, ya kan. Nah, saudara, sekali lagi kita baru belajar ini EQ ini nih, ya kan. Tadi saya sudah katakan coba dari dulu ya, dari dulu ini. Nah, itu suami istri semakin rukun itu, ya kan, dan bisa mengurangi perceraian. Nah, saudara, rumah tangga harmonis. Nanti ada rumah tangga selingkuh, ya kan, yang ini ke sini, yang ini ke situ. Nah, saudara, di sekolah walaupun dia kena diejek, dibully kan, saudara, kalau IQ-nya tinggi, saudara, itu bermanfaat bagi dia. Tempat kerja, ya kan, tidak ada main saing-saingan dan lain-lain. Saudara, di bidang dunia usaha, maka dia akan tingkatkan penjualan. Nah, di gereja sama, ya kan, sama juga di gereja. Kenapa di gereja terjadi perpecahan, kekecewaan, ya kan, keretakan, permusuhan, sama-sama orang Kristen, sama-sama melayani, tapi bermusuhan. Nah, saudara, saya jawab, yang bermusuhan itu IQ-nya sangat rendah, ya kan. Bisa saja IQ-nya tinggi, dia pinter ini kan, tapi pinter untuk hal-hal yang negatif dibuat tadi. IQ-nya tinggi, tapi IQ-nya tinggi, IQ-nya rendah. Nah, saudara, ini yang terjadi dalam dunia ini. Jadi semuanya tadi, saudara, itu ada hubungan dengan firman Tuhan. Karena Alkitab adalah sumber pengetahuan. Tetapi Alkitab bukan ilmu bumi, Alkitab bukan pelajaran IQ, bukan, ya kan. Nah, saudara, emosi yang merusak yang tadi kita lihat, yang tadi kan, yaitu kesedihan yang berlarut, kemudian dia dendam, ya kan, terus menerus dendam sampai mati. Hebat ini orang Kristen, dendam sampai mati, ya kan. Mungkin tetangganya dendam sama pendeta, dendam sama istrinya, dendam sama orang tuanya, dendam sini, dendam situ. Nah, saudara, itu IQ-nya rendah, IQ-nya rendah, sangat rendah. Kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, merasa malu dan bersalah, kelebihan trauma. Nah, saudara, ini yang merusak. Nah, saudara, sebagai kesimpulan ya, kita sudah buat tadi kesimpulan, kita sudah buat rangkuman, kita sudah buat silabus. Nah, harapan kami, saudara pelajari dan jalankan. Kami adalah supaya saudara semua ini berhasil dalam hidupmu secara pribadi. Ada sukacita, ada damai sejahtera, bisa nikmati hidup, ya kan. Semuanya tidak sia-sia. Jadi saudara, waktu kita ini terbatas ini nih. Ada waktunya cuma 50 tahun, ada 60 tahun, ya kan. Tidak mungkin waktu kita di bumi 1000 tahun dan 1000 tahun saat ini. Nanti memang betul, nanti saudara siap-siap untuk pengangkatan. Nah, saudara, untuk pengangkatan jangan termasuk IQ yang rendah. Ini tadi. Jadi saudara, harapan kami, doa kami adalah semua saudara berhasil secara pribadi, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam usaha dagang, berhasil dalam pelayanan, di sekolah, di kuliah, berhasil termasuk dalam gereja, termasuk dalam masyarakat. Kita disukai oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, itulah harapan kami dan doa kami. Saudara sekalian, terima kasih, dan kita menyelesaikan dalam pelajaran yang baru, yang sangat indah ini, ya kan, yang berjudul IQ ini. Kalau saudara diberkati, saudara boleh kirim ini kepada kawan saudara, boleh kirimkanlah, beritahukan pada dia, dan lalu saudara coba terapkan dalam hidup pribadi dulu, lalu dalam lingkungan saudara,
dalam keluarga dan rumah tangga dan sebagainya, lalu terapkan itu dalam gereja. Terima kasih Tuhan. Baik, kita akan doa. Tuhan, biar kami, mohon supaya kami hidup ini berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami diciptakan serupa, segambar dengan Bapa di surga. Kami tahu kami jatuh dan kami rusak oleh karena dosa, tetapi kami sadar lagi bahwa kami sedang dipulihkan oleh darah Yesus. Yesus yang memulihkan kami, karena kami sadar bahwa pencuri atau iblis hanya datang, hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita hidup dalam berkelimpahan. Kami hidup secara pribadi dalam roh, jiwa dan tubuh kami. Biarlah tubuh kami sehat ya Tuhan, dan roh kami tetap terkontak dengan Roh Kudus, dan kami tingkatkan hubungan kami dengan Tuhan, dan kami meningkatkan dalam bahasa lidah kami, dalam baca Alkitab dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, sehingga jiwa kami mengalami ketenangan, baik itu dalam mental, emosi, dan perilaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati kami yang sudah ikut, dan biarlah kami menjadi berkat bagi yang lain, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, dan biarlah kami semakin terang di tengah-tengah kegelapan ini. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, biarlah kita tutup dan saudara semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dari Bapa di surga, dan biarlah kami menerima, mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia melalui Tuhan Yesus, sebab di dalam Tuhan Yesus berkelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia ini kami mendapatkannya dengan pertolongan Roh Kudus, seorang penolong yang sudah manunggal dalam roh kami, untuk kami memampukan mendapatkan kasih karunia ini, sehingga hidup kami di bumi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan lepaskan. Amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi kepada pelajaran yang berikut di dalam MBS. Jangan lupa saudara subscribe supaya saudara langganan, dan tentunya like dan kirimkan pada kawan saudara lagi yang lain, supaya menjadi berkat. Saudara ikut dalam penginjilan di dalam multimedia ini, ya kan? Itulah harapan kami, dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang luar biasa, sudah menyaksikan pengajaran yang untuk terus membawa kita, untuk kita menjaga hati, untuk kita fokus hanya kepada Tuhan, ada perubahan